Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan saya Ika Fatmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4, saya akan mempraktikkan pemahaman saya terkait penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah saya. Namun sebelumnya, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa sih segitiga restitusi tersebut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pendekatan restitusi fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Dian Gonsen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dalam teori kontrol sebagai berikut. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui bahwa itu adalah teori restitusi. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama. Sarma dan teman-temannya di kelas 10 PPLG 1 sedang melaksanakan pembelajaran proyek IPAS. Kelas dibagi beberapa kelompok. Saat pelaksanaan praktik pembuatan sabun cuci piring di pelajaran proyek IPAS, Sarma memarahi anggota kelompok sampai melemparkan botol sabun ke tembok. Teman lainnya kaget dan akhirnya kelas menjadi gaduh. Guru mengajar saat itu melaporkan hal tersebut kepada wali kelas. Wali kelas memanggil Sarma untuk menemuinya dan membantu Sarma menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut penyelesaian masalahnya. Permisi, Bu. Iya, Mbak Sarma, silakan duduk. Begini Mbak Sarma, Ibu dengar tadi saat pelaksanaan pembelajaran proyek IPAS, Mbak Sarma marah-marah dan melempar botol ke tembok saat melaksanakan tugas kelompok. Apakah benar? Benar, Bu. Apa alasan Mbak Sarma marah-marah? Saya kesal, Bu, sama anggota kelompok saya. Setiap kerja kelompok, saya saja yang kerja, yang lain hanya menumpang nilai. Memang bagaimana kejadiannya, Mbak? Tadi saat pelaksanaan proyek IPAS, saya sudah melaksanakan pembagian kerja kelompok. Raina mengerjakan laporan proyek, Badan mengerjakan poster, Mentari mendokumentasikan kegiatan proyek, dan Nanda melaksanakan praktik bersama saya. Tapi mereka malah asyik mainan HP. Saya melaksanakan proyek sendiri, makanya saya marah-marah, Bu. Terus mengapa sampai lempar botol juga ke tembok? Saya sudah memperingatkan secara lisan untuk mulai bekerja sesuai tugasnya, namun tidak didengar. Jadi saya lempar botol minuman ke tembok.
Ibu paham Mbak Sarma kesal dan marah. Ibu juga pernah mengalami hal seperti itu. Kamu berhak merasa seperti itu. Namun apakah marah dan melempar botol seperti itu adalah hal yang baik? Tidak, Bu. Mesti Mbak Sarma melakukan itu karena memiliki alasan kan? Iya, Bu. Niat saya biar kerjasama kelompok terjalin dengan baik. Jadi, hasil proyek kelompok pun baik dan nilai akhir proyek bagus. Iya, membuat kerja sama tim yang kompak agar kerja kelompok berhasil sangatlah baik, Mbak. Namun tidak dengan cara marah-marah seperti itu. Iya, Bu. Tindakan Mbak Sarma kalau marah-marah dan sampai melempar botol seperti itu, kira-kira sudah sesuaikah dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Keyakinan kelas apa yang tidak sesuai menurut Mbak Sarma? Saya terbawa emosi dan kurang sabar, Bu. Baik, jika Mbak Sarma mengetahui bahwa Mbak Sarma kurang sabar dan belum bisa mengendalikan emosi, kira-kira apa yang bisa Mbak Sarma perbaiki? Saya akan menjadi orang yang lebih sabar dan dapat mengontrol diri. Bagus, Mbak Sarma tahu tidak pentingnya bersabar? Tahu, Bu, sabar dalam bersikap dapat membuat hubungan dengan orang lain harmonis. Nah, itu Mbak Sarma tahu bahwa sabar dapat membuat hubungan dengan orang lain harmonis dan Mbak Sarma juga akan mendapatkan kenyamanan di hati. Mbak Sarma bersedia memperbaiki keadaan ini? Bersedia, Bu. Apa yang Mbak Sarma akan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar, mengontrol diri, dan mengendalikan emosi saat pelaksanaan kerja kelompok. Jika ada hal yang kurang berkenan di hati, saya akan melaporkan pada guru mata pelajaran tersebut jika kerjasama kelompok saya kurang baik. Iya, bagus Mbak Sarma. Kira-kira bagaimana agar teman-teman Mbak Sarma mau ikut bekerja sama kembali dalam kelompok? Saya akan memberikan pengertian kepada mereka terkait pentingnya kerjasama tim dan arti tanggung jawab untuk mencapai kesuksesan bersama tim. Bagus sekali Mbak Sarma. Sekarang Mbak Sarma boleh kembali ke kelas ya. Baik, Bu, terima kasih. Testimoni penanganan kasus pertama. Perkenalkan, nama saya Sarma Nur Azahra dari kelas 10 PPLG 1. Saya merasa senang telah berdiskusi dengan Bu Guru untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kelompok proyek saya. Kerjasama tim dan tanggung jawab terhadap pekerjaan sangatlah penting. Namun, saya harus lebih bersabar dan mengendalikan emosi agar hubungan saya dengan teman-teman tetap harmonis dan nyaman. Kasus kedua. Mentari adalah murid kelas 10 PPLG 1 dengan wali kelas Bu Ika. Beberapa guru yang mengajar kelas 10 PPLG 1 mengamati sikap Mentari yang acuh saat pembelajaran di kelas. Mentari sibuk bermain handphone sendiri saat guru mengajar menjelaskan materi. Setiap diberi peringatan lisan oleh guru mengajar, Mentari tetap bermain handphone dan tidak memperdulikan peringatan lisan tersebut. Padahal, pembelajaran yang dilakukan saat itu sedang tidak menggunakan handphone sebagai media pembelajaran. Keluhan beberapa guru mengajar di kelas 10 PPLG 1 terdengar sampai wali kelas. Sehingga Bu Ika memanggil Mentari untuk menemuinya. Bu Ika mencoba menyelesaikan permasalahan ini menggunakan penerapan segitiga restitusi. Berikut penyelesaiannya. Permisi Bu, Ibu memanggil saya. Iya Mbak, silahkan duduk. Begini Mbak Mentari, Ibu dapat laporan dari beberapa guru kalau Mbak Mentari di kelas sering menggunakan handphone namun tidak untuk proses pembelajaran. Apakah benar? Benar Bu. Mengapa tidak fokus pembelajaran malah mainan handphone Mbak? Saya merasa bosan dengan beberapa guru yang mengajar hanya memberikan tugas saja, tanpa memberikan penjelasan apapun. Begitu. Merasa bosan adalah hal yang wajar sebagai seorang manusia. Kamu berhak merasa begitu. Memang bagaimana proses pembelajaran yang membosankan menurut Mbak Mentari? Jika gurunya menyuruh mencatat terus-menerus dan ceramah, tidak pernah memberikan selingan video atau kegiatan permainan, sehingga saya merasa bosan.
Apa yang dilakukan Mbak Mentari memangnya di handphone jika sedang bosan dalam pembelajaran guru tersebut? Saya melihat video TikTok, Bu, untuk hiburan. Berarti Mbak Mentari suka melihat video? Suka, Bu. Kira-kira bermain handphone untuk melihat video-video TikTok saat pembelajaran di kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Keyakinan kelas apa yang tidak sesuai? Bermain handphone sendiri berarti saya tidak menghormati guru yang sedang mengajar. Dan saya tidak bertanggung jawab terhadap peran saya sebagai siswa. Nah, itu tahu. Berarti bagaimana Mbak Mentari memperbaiki masalah ini? Saya akan fokus dalam kegiatan pembelajaran, menghormati guru yang sedang mengajar, dan tidak akan bermain handphone saat tidak dipersilakan untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Bagus sekali Mbak. Kalau boleh tahu pembelajaran seperti apa yang Mbak Mentari inginkan di kelas? Saya ingin pembelajaran yang metodenya menggunakan video dan praktik, tidak banyak mencatat. Oke, nanti Ibu sampaikan pada guru-guru yang mengajar di kelas ya. Silahkan, sekarang Mbak Mentari boleh kembali ke kelas. Baik, Bu, terima kasih. Testimoni penanganan kasus kedua. Perkenalkan, nama saya Yunisa Mentari Widyara Desti. Saya dari kelas 10 PPLG 1. Saya merasa nyaman dan lega telah berdiskusi dengan Bu Guru, menyelesaikan permasalahan saya terhadap kebosanan yang terjadi pada saat pembelajaran di kelas. Saya akan lebih fokus dalam pembelajaran, menghormati guru yang sedang mengajar, dan tidak bermain handphone sendiri saat kegiatan pembelajaran di kelas. Demikian praktek penyelesaian masalah menggunakan penerapan segitiga restitusi. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat sehingga lebih bijak menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.